Bagaimanakah persiapan sejumlah daerah menjelang pertemuan tatap muka 100% mulai besok? Terlebih lagi saat ini penyebaran virus COVID-19 varian Omikron sedang jadi perhatian. Akan bersama kita nanti UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Namun saat ini yang sudah bergabung bersama saya adalah Arief Wismansyah, Wali Kota Tangerang, dan juga Indra Karismiaji, pemerhati pendidikan. Selamat malam Pak Arief, selamat malam Pak Indra. Selamat malam Mbak, selamat malam semua. Saya mau ke Pak Arief terlebih dahulu. Jadi kalau untuk Tangerang, bagaimana persiapan besok dimulai pembelajaran tatap muka 100%? Seberapa siap sekolah-sekolah ini untuk meyakinkan para orang tua bahwa anak-anak mereka akan aman dan tetap sehat ada di sekolah? Oke, jadi sejak dikeluarkannya surat ke Pak Menteri ini, kita pemerintah kota sudah melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Dan dalam periode 20 Desember dan 30 Desember, pemerintah kota juga terus melakukan surveillance. Ada kurang lebih 4.790 sampel, dan alhamdulillah semuanya hasilnya negatif. Yang terakhir ada di pusat-pusat pertokoan. Rencananya besok juga kita akan melakukan surveillance terhadap 13.000 surveillance aktif di warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, administrasi maupun anak-anak, karena kita tahu bahwa anak-anak kemarin ini mereka habis liburan ya. Dan mudah-mudahan kegiatan pendidikan tatap muka 100% ini bisa berjalan dengan aman, karena memang pemerintah kota belum melaksanakan full dari hari Senin hingga hari Sabtu ya, tapi kita masih dibagi. Jadi kapasitas sekolahnya maksimal masih 50%, walaupun kapasitas kelasnya sudah 100%. Jadi misalnya contohnya SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dibagi Senin kelas 1 dengan kelas 6, Selasa misalnya kelas 2 dengan kelas 5, hari Rabu itu kelas 3 dan kelas 4. SMP pun demikian, jadi antara kelas 7, 8, dan 9 dibagi-bagi. Jadi kita tetap mengedepankan kewaspadaan. Memang sekarang ini ada virus Omikron yang kami pemerintah kota terus waspada, tapi tentunya kita juga mencegah menjaga lost generation ya, karena anak-anak kita ini sudah hampir 2 tahun tidak tatap muka. Tentu pembelajaran secara daring ini diupayakan seoptimal mungkin, tapi tentu akan lebih optimal kalau memang mereka bisa berinteraksi langsung dengan gurunya. Pak Arief, begini, varian Omikron ini sejauh ini data awal memang menunjukkan bahwa tidak lebih parah dibandingkan dengan Delta. Ini tentu jadi kabar baik. Tetapi kabar buruknya adalah bahwa penularannya sangat cepat. Di samping itu, yang kemungkinan akan mengalami gejala ringan adalah mereka yang sudah divaksinasi minimal 2 dosis. Sementara kita tahu bahwa anak-anak, terutama yang usia 6 sampai dengan 12 tahun, itu baru beberapa pekan ini dimulai vaksinasinya. Kalau di Kota Tangerang sendiri, seberapa persentase vaksinasi anak-anak sehingga sekolah-sekolah ini yakin untuk menggelar PTM? Sekarang ini anak-anak di Kota Tangerang yang sudah tervaksin dosis 1 jumlahnya ada 99.151 dari 185.000, atau jumlahnya 50% ya? 53,3%. Untuk yang remaja atau SMP ini jumlahnya sudah 73,8%. Betul sekali, makanya tadi kebijakan tatap muka 100%-nya kita batasi dengan membatasi jumlah kapasitas sekolah begitu. Jadi nggak semuanya kumpul sekaligus jadi satu. Mudah-mudahan ini juga... Pak Arief, tapi kan yang jadi masalah adalah ketika mereka 100% ada di kelas, walaupun sekolahnya tidak sampai 100%, kalau sampai ada satu kasus saja, misalkan nanti buruk-buruknya ada varian Omikron dan ini cepat menular, bukankah malah justru sisa dari anak-anak ini yang kemudian jadi berisiko untuk tertular juga, Pak Arief? Betul, kita juga pelajari juga kasus epidemiologi yang ada di Kota Tangerang ya. Jadi sekarang ini Kota Tangerang ada di level 1 dan kasus harian ini terpantau 2 hari terakhir itu ada 3, hanya 3 kasus. 3 hari sebelumnya kasusnya 0, berikut juga 0. Dan tentu tadi kita kebijakan hidup di tengah pandemi ini kan sebenarnya 2 hal ya. Satu, gas dan rem gitu prinsip dasarnya. Artinya ketika kasusnya turun, kita juga harus menjaga situasi kondisi sosial, ekonomi masyarakat, termasuk pendidikan itu sendiri, itu juga penting. Jadi, tapi begini, anak-anak ini kan banyak yang divaksinasi dengan Sinovac dan juga Pfizer.
Artinya jarak antara vaksinasi yang pertama dengan yang kedua itu rata-rata tidak sampai 1 bulan, biasanya 28 hari. Tidakkah lebih prudent misalnya untuk menunda sampai dengan bulan depan sehingga lebih dari 70% anak-anak sudah mendapatkan dosis vaksin lengkap? Ya, kalau kebijakan ini kan sebenarnya lahirnya dari pemerintah pusat ya, tapi kita pemerintah daerah juga melihat kebutuhan pendidikan akan anak-anak. Makanya tadi kapasitasnya kita batasi, kita nggak full dalam 1 minggu semuanya kumpul bareng, termasuk juga kebijakan-kebijakan aktivitas sosial mereka di sekitar sekolah. Oke. Jadi makanya mudah-mudahan ini juga akan kita pantau, kita juga dampingi kawal dengan surveillance aktif terhadap lingkungan sekolahnya, gurunya dan lain sebagainya. Rencananya besok ini kita akan lakukan pemeriksaan PCR, 2 minggu kemudian kita akan pantau kembali begitu ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah ini tetap memprioritaskan keamanan Ya. dan juga kesehatan buat anak-anak semua. Pak Indra, kalau Anda apakah setuju sekolah mulai PTM 100% besok, Pak Indra? Ya, pada dasarnya sih asal kita betul-betul menjaga protokol kesehatan dan artinya kita tetap waspada ya. Jangan lengah kan begitu. Karena kalau kita lihat kasus di negara lain itu sudah sangat meningkat kan gitu. Beberapa negara bahkan sudah lockdown seperti Jerman, Austria dan beberapa negara lainnya. Amerika meningkat sangat pesat. Nah, kita jangan sampai lengah menganggap kalau sekarang ini sudah melandai kasusnya, tiba-tiba tidak bisa meningkat lagi kan begitu. Jadi betul-betul harus waspada dengan kondisi itu. Nah, yang justru saya ingin dorong itu adalah apa yang sudah kita pelajari selama hampir 2 tahun ini. Itu kan membuktikan kalau kualitas pendidikan kita ini memang ternyata belum sesuai dengan zamannya. Eranya sudah era digital, tapi kita masih sangat kesulitan dengan belajar dengan model digital. Oke. Nah, itu yang harus kita perbaiki bersama. Jadi jangan hanya menunggu, oh ini kalau sudah PTM lagi, semua masalah selesai. Jangan berpikirnya seperti itu. Justru kita harus bagaimana bersama-sama untuk mengupgrade mutu pendidikan kita agar sesuai dengan zamannya. Jadi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu poin dari saya, Mbak Sofi. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arief itu ada benarnya juga. Harus kita pahami bersama bahwa ada kemungkinan learning loss. Dan ini juga yang selalu ditekankan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim soal learning loss karena pandemi. Nah, kalau menurut Anda Pak Indra, apakah mengejar ketertinggalan untuk memastikan menekan learning loss ini, betulkah dengan PTM 100% atau harusnya ada cara-cara lain? Justru saya, yang tadi saya sampaikan, nggak setuju kalau mengatakan learning loss itu obatnya adalah tatap muka. Learning loss itu terjadi jauh sebelum pandemi, Mbak, di Indonesia ini. Indonesia itu adalah salah satu negara yang mutu pendidikannya dianggap terburuk di dunia. Dan kalau tadi saya bicara tentang pembelajaran digital, tahun 2018 itu sudah ada kajian di Inggris yang menyimpulkan bahwa anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Itu ada kajian akademisnya seperti itu. Dan kalau 2018 saya baca lebay banget ya kan gitu. Tapi begitu terjadi pandemi, kok nggak salah juga ya, kita itu ternyata belum mampu untuk menyesuaikan pendidikannya di era digital ini. Dengan berbagai macam problem kita ya, termasuk dari sisi infrastruktur, kemampuan guru-guru kita, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas kalau kita bicara persaingan global nih, targetnya presiden kita pembangunan SDM unggul, SDM kita masih jauh dari unggul. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama, dan itu nggak akan bisa selesai kalau kita malah balik lagi ke era jadul kan begitu. Justru kita harus dorong bagaimana kita beradaptasi supaya memang pembelajaran kita itu bisa basisnya digital dan itu bisa lebih baik daripada yang model lama. Nah, ini memang kolaborasi bersama. Saya mengajak Pak Wali, mengajak Pak Wagub, kalau butuh bantuan, saya beberapa daerah sudah membuat program
digitalisasi sekolah yang tidak menggunakan biaya sama sekali karena ini CSR. Oke. Kita kerja bareng kan gitu. Oke. Itu yang bisa kita lakukan bersama. Responsnya nanti akan disampaikan oleh Pak Arief sesaat lagi. Tetap bersama kami saudara, Sapa Indonesia Malam segera kembali.